Terima kasih Mas Nowo atas kesempatannya. Saya greeting dulu kepada semuanya, kepada yang saya hormati, senior, mentor saya Pak Wahyudi. Ini mentor saya ini Pak Wahyudi. Nggak boleh saya istilahnya membuat suatu statement yang berseberangan dengan itu, bisa kualat saya nanti sama Pak Wahyudi. Ya Pak Wahyudi. Yang saya hormati tentunya Pak Sekjen Kagama, Pak Ari Dipayana, para narasumber, Mas Rudi, Mas Dwi, dan kemudian Prof. Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua peserta dari webinar ini. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk memenuhi undangan dari Kagama. Terima kasih Kagama yang sudah mengundang kami untuk sedikit menjelaskan apa itu rencana aksi darurat yang menjadi upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hari ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bisa saya share dari panitia saja ya. Baik. Ini adalah judul yang diminta oleh panitia. Sebenarnya judulnya ini adalah badak di Indonesia ini adalah meniti jalan kepunahan atau selamat. Kalau bahasanya ini sepertinya bahasa yang sangat serem banget ya. Kok kayaknya kepunahan. Saya pesimis dan mudah-mudahan kita semua harus optimis bahwa badak di Indonesia ini harus selamat dan harus dapat meningkat populasinya. Tadi Mas Nowo bilang bahwa badak itu pemalu. Benar Mas Nowo, badak itu pemalu. Dan tidak benar kalau dibilang bahwa kalau misalnya kita tidak punya malu, katanya kita berkulit badak. Padahal kulit badak itu sangat-sangat sensitif. Dia apabila sedikit disentuh, dia langsung menunjukkan reaksi kejut. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada peribahasa bilang bermuka badak artinya tidak punya malu, itu sebenarnya salah juga Mas Nowo. Jadi artinya yang pemalu itu memang adalah badak, dan tidak berkulit badak itu artinya memang sangat sensitif. Artinya dia memang punya rasa malu yang luar biasa Mas Nowo. Lanjutnya mungkin saya perlu sampaikan juga di sini bahwa badak di Indonesia tadi ada dua. Tadi Pak Wahyudi sudah menyampaikan ada 5 jenis badak di dunia, dan 2 diantaranya adalah yang ada di Indonesia, badak Sumatera dan badak Jawa. Dan penyebarannya di Sumatera itu mulai dari ujung utara dan kemudian langsung di selatan. Di tengah dia tidak ada. Jadi sudah dinyatakan tidak ada lagi badak Sumatera yang berada di wilayah tengah Pulau Sumatera. Dia langsung di Bukit Barisan Selatan, di Waikambas, di daerah selatan dari Pulau Sumatera. Tapi alhamdulillah di 2013 kita menemukan badak Sumatera yang berada di Kalimantan. Kita menemukannya di Kabupaten Barat dan di Mahakam Hulu, dan memang populasinya sangat-sangat sedikit sekali, kurang dari 15 ekor. Dan yang terpantau saat ini ada 3 di daerah Kutai Barat dan Mahakam Hulu. Tapi kita masih melakukan survei pengamatan sampai menemukan lebih dari 15 ekor. Dan secara genetis kita sudah memeriksa bahwa memang dia bukan subspesies dari Desideratus sumatraensis, artinya dia satu genus, satu spesies dengan badak Sumatera. Desideratus sumatraensis artinya spesiesnya sama dengan badak Sumatera yang ada di Sumatera, dan hanya morfologinya memang sangat kecil, lebih kecil dari badak Sumatera yang berada di Pulau Sumatera. Mungkin ini karena pakan, dan mungkin ini karena juga habitat yang memang ada di situ tidak hampir sebagian besar adalah memang hutan produksi, ya, jadi banyak ditemukannya di hutan produksi sehingga di dalam kawasan konservasi, dan mungkin ini morfologinya yang menyebabkan pakannya juga berubah. Dan badak Jawa yang tentunya kita tahu hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, sehingga memang dia terkonsentrasi di situ, dan kami akan sampaikan kenapa kita perlu konservasi agar tidak terjadi inbreeding. Selanjutnya, PPT-nya hilang ya? Oke. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa upaya konservasi yang dilakukan oleh sebelumnya ya,
ada 7 sebenarnya upaya kegiatan konservasi badak di Indonesia. Melakukan pembinaan populasi dan perlindungan habitat, tentunya ini yang disebut dengan konservasi in situ. Sekaligus kita melakukan perlindungan dan pengamanan. Ini memang yang sedang dilakukan di wilayah utara Pulau Sumatera, di daerah Leuser, dan di BBS, di wilayah selatan Pulau Sumatera. Dan kita sekarang sedang melakukan upaya konservasi dengan melakukan semi-wild in situ. Kenapa semi-wild in situ captive breed? Karena ini beda dengan ex situ. Di dalam ex situ kita lebih bagaimana merekayasa habitat, tapi kalau semi wild in situ captive breed kita memang arealnya adalah areal di in situ yang kita bangun untuk program pengembangbiakan sehingga nanti seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi di depan, bahwa nantinya setelah berkembang biak nanti dikembalikan lagi ke wild habitat. Jadi memang ini yang sedang menjadi rancangan pemerintah melakukan pengembangbiakan semi wild. Dan kemudian tentunya kita harus menjamin keragaman genetik seperti yang ada di badak Jawa. Ancaman kepunahan adalah turunnya keragaman karena adanya inbreeding, dan kita akan menjamin bahwa keragaman genetik untuk baik badak Sumatera yang ada di Pulau Sumatera dan di Kalimantan maupun yang ada di badak Jawa di ujung kulon ini ragamannya akan bervariasi. Masih menjalin komunikasi dengan pemerintah Malaysia. Perlu saya sampaikan juga di sini bahwa badak Sumatera yang berada di Malaysia tahun 2019 kemarin sudah punah. Artinya 2 badak yang memang masih ada tersisa di captive itu sudah mati, dan kemudian masih sempat diselamatkan indung telurnya dari badak betinanya, dan ini yang sedang kita komunikasikan dengan pemerintah Malaysia kalau misalnya memang bisa kita buat bayi tabung untuk bagaimana menyelamatkan badak Sumatera yang sudah punah di Malaysia. Dan ini tentunya juga kita lakukan juga di Indonesia dengan mengambil sel telur dari badak yang berada di Kalimantan. Kebetulan badak pahu adalah badak betina. Bagaimana mengembangkan program bayi tabung atau assisted reproductive technology. Dan kemudian upaya konservasi yang kelima adalah bagaimana melakukan penyelamatan badak dum. Dum artinya adalah yang terisolasi, di mana populasinya kurang dari 5 ekor dan tersebar, sehingga kita nanti di akhir acara, di akhir presentasi saya, kalau ada kesempatan kita bisa lihat bagaimana badak pahu ini diselamatkan dan kemudian kita menempatkan di dalam captive breed semi wild. Dan penyadartahuan tentu menjadi bagian penting seperti yang sudah menjadi arahan tadi Pak Wahyudi, bahwa multi stakeholder collaboration ini menjadi salah satu hal yang penting bagaimana kita melakukan penyadartahuan kepada semua pihak bahwa badak itu mempunyai value penting di dalam ekosistemnya. Dan terakhir tentunya adalah bagaimana kita mengembangkan sistem data yang terintegrasi. Sistem data dalam konteks ini adalah bagaimana kita melakukan trajektori terhadap keberadaan dari badak Sumatera, baik yang ada di wilayah utara, di wilayah Leuser, dan kemudian di BBS dan Waikambas. Dan mungkin juga yang ada di Kalimantan, pelakuan trajektori untuk melihat populasi yang masih terada di alam, karena kita 85% satwa liar itu berada di luar kawasan konservasi. Nah, ini tentunya yang menjadi challenge kita, bagaimana kita menyelamatkan badak-badak ini yang masih berada di luar kawasan konservasi sehingga menjadi full protection di dalam suatu kawasan yang memang kita akan tetapkan. Selanjutnya, ini adalah rencana aksi darurat sesuai dengan judul kami. Jadi Pak Dirjen sudah mengeluarkan untuk bagaimana kita melakukan rencana aksi darurat memang hanya untuk badak Sumatera yang ada di Pulau Sumatera. Di Provinsi Aceh, nanti mungkin Mas Rudi akan menjelaskan lebih rinci bagaimana akan membangun Sumatran Rhino Sanctuary, ya, di mana kita akan melakukan pemindahan badak yang dum, yang terisolir, masuk ke dalam sanctuary untuk dikembangkan assisted reproductive technology atau bayi tabung, dan kemudian bagaimana kita melakukan perlindungan pengamanan habitat atau full protection kepada badak-badak yang memang lebih dari 15 ekor yang kita katakan sebagai viable untuk mereka memang bisa berkembang biak secara alami, dan tentunya ini dilakukan monitoring populasi secara intensif.
Demikian juga di Bukit Barisan Selatan, sampai saat ini memang kita belum menemukan dari kamera trap wujud badaknya, tapi kita menemukan sudah jejak-jejaknya. Dan saat ini jejak dan faces dan kemudian apapun kita bisa lihat, melakukan uji genetik untuk melihat apakah ini benar badak Sumatera atau memang ini satwa lain. Karena perlu kita juga bahwa badak Sumatera ini spesiesnya atau wujudnya ini sangat mirip dengan tapir. Makan juga sama, ada daun yang dimakan juga sama antara tapir dengan badak, dan jejaknya juga mungkin sama dengan badak tapirnya, hanya ukurannya saja. Jadi kita sekarang sedang melakukan uji genetik dan morfologi untuk memastikan bahwa badak yang ditemukan dari hasil trajektori di Waikambas dan di Bukit Barisan Selatan ini dapat kita nyatakan sebagai badak, dan kita akan pasang kamera trap. Untuk di Waikambas, rencana aksi daruratnya mungkin yang dilakukan oleh di Aceh, hanya yang di Waikambas karena sudah ada badak di dalam kondisi sanctuary. Di situ ada 7 ekor badak, dan hasilnya sudah ada 2 anakan yang sudah dihasilkan dari sanctuary yang di Waikambas, nanti akan saya jelaskan di belakang. Dan sekarang ini kami sedang mencoba untuk menjodoh-jodohkan antara badak jantan yang baru datang dari Amerika, harapan ya, karena memang mungkin agak rada beda ya gaya orang Amerika dengan gaya orang Sumatera ini, jadi mungkin nggak saat ini karena badak betinanya agak kurang mau dengan badak yang baru datang dari Amerika. Mungkin gayanya romantismenya beda kali ya, ketika dia mau kawin dan sebagainya. Lanjutnya, slide selanjutnya ini rencana aksi darurat untuk yang di Kalimantan. Dan kita juga sama membangun Sumatran Rhino Sanctuary. Saat ini sudah ada, dan kampus lahannya kita masih meminjam bekas tambang PT Kelian, dan ini menjadi challenge kita, bagaimana bekas tambang yang sudah direklamasi dan sudah menyerupai habitat asli dari satwa badak ini bisa kita tetapkan hutan lindung ataupun apapun lah bentuknya, dan tentunya ini bisa menjamin atau full protection terkait dengan habitat badak. Tadi Pak Ari sudah menjelaskan memang bahwa ancamannya lebih kepada fragmentasi habitat dan kemudian bagaimana habitat itu sangat kurang, dan mungkin ini challenge kita adalah bagaimana bekas tambang reklamasi yang sudah bagus ini bisa kita jadikan juga sebagai second habitat yang mungkin bisa kita kembangkan untuk ke depan. Lanjutnya ini mungkin ini di awal ya tadi ya oke. Nah, ini survei habitat di Kutai Barat dan Mahakam Ulu sebelumnya. Nah, ini sudah diketemukan juga ada badak pahu yang sudah ada di Kalian dan ada badak pari. Kita mau merescue juga badak pari dan kebetulan betina juga, tapi ini masih terkendala COVID sehingga kita masih belum bisa melakukan rescue untuk badak pari. Lanjutnya. Nah, ini mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Ari terkait dengan bagaimana kelestarian badak lebih kepada keancaman terhadap habitatnya, dan bagaimana badak Sumatera di Kalimantan dikepung oleh HPH, ada PT Timberdana juga, di situ ada di dalam lokasinya itu ada 3 kantong habitat yang merupakan home range badak. Alhamdulillah Pak Wahyudi, peran swasta di sini sangat baik sekali. Di lokasi tersebut mereka memang menyediakan alokasi memang untuk sebagai KPPN, kawasan pelestarian plasma nutfah, dan sudah ditetapkan untuk tidak melakukan penebangan di areal tersebut untuk mereka menjaga agar 3 kantong ini tetap aman. Dan informasinya statusnya memang sudah sehat semuanya Pak, jadi kita bisa melihat dari kamera trap badak pari yang masih ada di wilayah, dan saat ini kita juga lagi sedang melakukan identifikasi untuk melihat badak lain di kantong-kantong habitat ini yang memang termonitor baru 1 kantong habitat. Kita nanti akan mencoba melihat kantong habitat lain di wilayah Kalimantan. Dan saat ini monitoringnya sedang dilakukan juga oleh tim KSDA dan beberapa mitra, Alert dan Yabi ada juga di situ. Lanjutnya,
Ini untuk di ujung kulon. Seperti saya sampaikan tadi, di ujung kulon memang full protection karena memang dia ada di Taman Nasional. Tapi ternyata ancamannya tidak hanya masalah fragmentasi habitat dan sebagainya, tapi lebih kepada masalah inbreeding. Inbreeding artinya karena memang di situ terkonsentrasi dan tidak ada keragaman genetik yang mampu untuk membuat mereka lebih luasa untuk mencari pasangan yang keragaman genetiknya beda. Dan saat ini kita memang sedang melakukan assessment uji genetik untuk melihat populasi yang metapopulasi yang memang keragaman genetiknya beda untuk kita kumpulkan di suatu habitat tertentu. Dan tentunya ancaman yang lain adalah invasif alien species, di mana di sini pakan badak sangat terbatas karena adanya tumbuhan pohon langkap yang memenuhi area pakan untuk badak. Lanjutnya, upaya konservasinya kita sendiri yang sudah dilakukan, seperti yang kita sudah Pak Wahyudi sudah sampaikan juga, kita sudah berbagai macam upaya yang telah dilakukan dan kita yakin optimis bahwa apabila kita memang intens untuk mengurus, saya yakin kita akan bisa seperti Cina dalam hal melakukan proteksi terhadap panda dan melahirkan banyak anak panda. Dulu panda juga kurang dari 60 ekor, tapi sekarang sudah bisa menjadi populasinya bisa sudah 1000. Walaupun di captive, tapi bisa menjadi kekayaan untuk di in situ apabila ex situ link to in situ-nya bisa berjalan. Nah, kita lihat di sini bahwa di SRS sudah 2 anak badak yang lahir, Andatu dan terakhir Delila ya, Delila anak kedua dari Ratu yang lahir di Sumatera Raya Senturi yang ada di Waikambas. Ini dengan 2 jantan yang berasal dari Cincinnati Zoo, yaitu Andalas dan Harapan tadi yang saya sampaikan. Kenapa Andalas itu Harapan itu tidak bisa ketemu dengan Ratu? Ini juga menjadi alasan menetapkan kriteria darurat di mana laju. Di sini ovulasinya badak betina ini sangat-sangat sedikit sekali. Dia hanya punya waktu 1 kali 24 jam untuk bisa mengeluarkan sel telur yang matang. Sementara karena mereka soliter, badak itu sifatnya soliter dan jarang sekali jantan ketemu dengan badak betinanya, sehingga ketika kita jodohkan, ini ovulasinya sudah lewat. Jadi ini timingnya harus pas betul ketika kita menjodohkan badak Andalas dengan Ratu, itu pada saat memang posisi masa suburnya Ratu pada tingkat puncak, sehingga bisa berhasil. Nah, ini kita lagi berusaha untuk menjodohkan Harapan, badak yang Amerika yang dari badak jantan yang dari Amerika. Ini agak susah karena sifat Harapan yang sangat agresif ya terhadap Ratu, sehingga Ratu agak sulit untuk bisa mau menerima badak Harapan untuk kawin. Nah, ini bagaimana kita melihat behavior mereka dalam hal melakukan pengembangbiakan menjadi penting untuk kita berupaya untuk meningkatkan populasinya. Dan kriteria darurat yang kedua adalah bahwa memang populasinya sangat terbatas dan kemudian memang kurang dari 15 dan kemudian ancaman tinggi, sehingga aksi daruratnya intinya adalah kurang dari 15 kita akan melakukan apa yang kita sebut dengan upaya pengembangbiakan captive breed semi wild in situ, dan kemudian apabila lebih dari 15, ini agak salah, ini populasi kurang dari 15, jadi populasi lebih dari 15 kita akan melakukan peningkatan full protection terhadap habitatnya. Jadi kita memang kembali ke basic bahwa badak harus berada di habitat alamnya, dan apabila memang badak harus diselamatkan, kita akan menciptakan kondisi captive wild semi in situ untuk menyamakan atau mengintervensi habitatnya hampir sama seperti yang ada di wild. Lanjutnya, untuk di mana namanya di Kalimantan, kita melakukan penetapan dulu ininya yang ada di Kelian. Ini ada beberapa hal yang kita mesti menjadi tantangan kita menetapkan
lahannya dulu untuk menjadi habitatnya badak di jalan lokasi translokasi badak, dan kemudian bagaimana kita mengidentifikasi morfologi dan genetik badak ini, karena memang hasilnya sama tadi yang seperti saya bilang, sehingga kita mungkin saja bisa membuat bayi tabung, ya, kita ambil ovum dari badak pahu dan kemudian kita kembangbiakkan secara in vitro di lab dengan badak sperma dari Andalas yang memang sudah kita lihat sangat baik untuk dijadikan dan terakhir mungkin untuk yang badak Jawa, upaya konservasi yang telah kita lakukan ini adalah lebih kepada bagaimana full protection, kemudian monitoring sampai kepada pencegahan wabah penyakit. Ya, perlu kami sampaikan juga di sini bahwa ada wabah trypanosomasiasis ya, artinya parasit darah yang berasal dari sapi atau kerbau yang digembalakan di luar kawasan Taman Nasional, yang berpotensi menjadi sumber penyakit yang akan masuk ke dalam Taman Nasional. Itu kemarin ada satu badak yang mungkin sudah terkena ya, parasit darah ini, sehingga menjadi salah satu ancaman juga. Dan kemudian bagaimana kita melakukan pengendalian tanaman langka, dan terakhir kita sedang melakukan uji analisis genetik DNA badak Jawa untuk kita coba lihat second habitat sebagai salah satu solusi untuk menjamin keragaman genetik dari badak Jawa ini. Alhamdulillah memang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi, ada penambahan populasi dari badak Jawa yang ada di Ujung Kulon ini, terbukti memang ekosistemnya sangat baik dan mereka sudah pasti welfare-nya sudah terpenuhi sampai mereka bisa kawin dan sebagainya dan kemudian bereproduksi dengan baik. Hanya memang kita perlu lihat lagi apakah memang keragaman genetiknya ini memang sudah bagus, kita masih belum bisa lihat, tapi dari beberapa foto kamera trap ada beberapa yang memang terlihat cacat, ada kuping yang memang cacat atau ekor yang tidak ada, ini yang mungkin menjadi concern kita supaya kita melahirkan badak-badak yang sehat. Mungkin itu saja dari kami. Apa yang menjadi upaya kami adalah bagaimana badak yang ada di Indonesia dapat lestari, seperti apa kata Pak Wahyudi, kami dari Kementerian LHK tidak bisa bekerja sendiri, tentunya dukungan semua pihak sangat kami perlukan, terutama challenge kita adalah ketika kita melihat badak ini di alam tidak mampu untuk bereproduksi dan kita harus ada mau tidak mau campur tangan manusia dalam melakukan bantuan untuk reproduksi. Ini yang menjadi challenge kita, bagaimana kita bisa dari sisi ilmiah. Ini saya mohon dukungan dari Universitas Gadjah Mada, tentunya kita banyak juga bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Gadjah Mada melakukan apa yang kita sebut dengan assisted reproduksi teknologi atau bayi tabung. Ini sangat teknologi yang belum kita miliki dengan baik, tapi kita sudah punya lab, hanya kita belum berhasil saya bilang, karena memang kita masih punya banyak waktu untuk mencoba mengkolek sel telur, tapi waktunya memang walaupun sangat sempit, tapi kita juga harus dapat momen yang tepat ketika ovulasi kita mampu untuk bisa mengambil sel telurnya dan kita kembangbiakkan di luar habitatnya. Bapak Ibu semuanya, mungkin saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian dari peserta webinar ini. Mohon masukan dan pertanyaan lewat
Bapak Ibu, saya kembali ke Mas Nowo. Terima kasih. Ikan hiu, makan ikan hiu nyaris binasa, keagama emang luar biasa. Salam hormat, salam